warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua dan kali ini gua masih akan membahas tentang wabah atau pandemi virus corona. Tapi yang kali ini gue bahas bukan tentang virusnya, melainkan mengenai kebijakan pemerintah khususnya Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi potensi penularan virus corona. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, pada hari Minggu kemarin Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan sudah mengeluarkan keputusan. Kebijakan tersebut adalah mengurangi jadwal transportasi umum yang ada di Jakarta, yaitu MRT, LRT, dan Transjakarta. Jadi dikatakan kebijakan ini seiringan dengan arahan sebelumnya, yaitu untuk tidak keluar rumah jikalau tidak ada kepentingan yang mendesak. Misalnya jangan keluar rumah hanya untuk berjalan-jalan ke mall atau nonton konser segala macam. Jadi hanya boleh keluar rumah jika kebutuhan mendesak, misalnya memang kerja atau membeli kebutuhan sehari-hari. Kalau kita lihat di akun Instagramnya MRT, yang dikurangi itu adalah jam operasionalnya yang semula dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam dikurangi menjadi jam 6 sampai 18 sore. Itu hanya 12 jam. Selang waktu jadwal yang tadinya adalah 5 menit pada jam sibuk dan 10 menit pada jam biasa diganti menjadi 20 menit untuk masing-masing selang waktu jadwal beroperasinya kereta. Sementara itu untuk di Transjakarta yang tadinya ada sekitar 200 lebih rute Transjakarta dikurangi secara signifikan jadi hanya 13 rute. Itu pun dengan selang waktu yang sama seperti MRT tadi, yaitu setiap 20 menit. Juga hanya Transjakarta reguler saja yang beroperasi, jadi Metrotrans, Mikrotrans, dan Minitrans segala macam yang di luar 13 rute itu tidak beroperasi. Dikatakan juga bahwa kebijakan pengurangan jadwal transportasi publik ini berlaku mulai tanggal 16 Maret sampai 2 minggu ke depan, dengan alasan untuk mengurangi aktivitas pergerakan masyarakat di luar sana. Namun ternyata nih guys, sis, ekspektasi kebijakan ini ternyata tidak sejalan dengan realitanya. Penumpukan antrian penumpukan antrian penumpang terjadi di mana-mana. Seperti yang kita bisa lihat nih ya, penumpukan antrean penumpang di stasiun MRT, buset sampai keluar stasiun tuh, sampai membludak kemana-mana. Ini terjadi di stasiun MRT Duku Atas, dan sekarang kita ke stasiun MRT Lebak Bulus. Ini juga sampai ke luar dan dikatakan itu sampai ke arah Point Square. Ini di stasiun Fatmawati sampai ke jalan-jalan, penumpukan para pekerja yang ingin menaiki MRT di jam sibuk. Sama seperti MRT, Transjakarta pun juga mengalami penumpukan antrian yang luar biasa. Benar-benar ramai banget ya. Ini udah kayak mau masuk ke konser ya. Wow. Sedih lihatnya sumpah. Ini adalah kondisi antrian di halte Puri Beta. Panjang banget sampai ke jalan-jalan. Ini yang masih di halte Puri Beta dan ini dari @ari prasetyo 85. Antrian busway, ya Allah, busway-nya padahal masih di sana, gila. Buset, parah banget. Buset, parah banget kata orangnya. Ini mau sampai kantor jam berapa? Tuh kan? Shelternya di sana. Ini busway-nya. Jauh banget dari haltenya, panjang banget. Itu dilihat kayak antrian Dufan ya. Dan kemarin sore pun Jakarta juga dilanda hujan. Tapi itu tidak menyurutkan para calon penumpang kendaraan umum ini untuk tetap mengantri menunggu masuk ke kendaraan yang ingin dia tuju. Stasiun MRT Istora. Semua penumpang tuh menunggu mengantri sampai pakai payung loh. Dari Twitter @yusuf_dumdum. Tuh, antrian MRT pada pakai payung semuanya ya. Keren. Nah, kok keren sih? Tapi salut sih sama penumpang-penumpang ini, sangat-sangat struggle ya. Tadi kita udah lihat bagaimana situasi orang-orang penumpang-penumpang yang mengantri di transportasi umum, khususnya tadi kalau kita lihat videonya di MRT dan Transjakarta di berbagai halte, bahkan sampai ada yang menimbulkan keributan. Dikatakan itu di halte Pulau Gadung karena penumpang itu merangsek masuk ke halte namun dicegah oleh petugas dan sampai akhirnya timbul keributan, mungkin karena penumpangnya memang tidak cukup sabar ya. Tapi itulah realita yang akhirnya timbul dari kebijakan pengurangan transportasi umum ini. Nah, sebelum kita lanjut bahas lagi, gue pengen tahu gimana reaksi teman-teman mengenai video-video tadi yang melihat semrautnya antrian penumpang menuju transportasi umum. Boleh
Langsung aja komen di bawah, kita sama-sama diskusi ya, tapi diskusi secara sehat. Oke, kita lanjut bahas lagi. Berkaca dari kejadian tadi, kita lihat sama-sama bahwa antrian yang menumpuk luar biasa. Yang tadi yang niatnya adalah untuk mengurangi pergerakan atau aktivitas antar manusia, malah akhirnya menimbulkan penumpukan yang terjadi pada antrean tersebut. Dan akhirnya penumpang-penumpang ini malah berkumpul lagi dengan jarak yang sangat-sangat dekat dan sangat-sangat menumpuk. Itulah yang tadi ya, kadang-kadang memang rencana itu tidak sesuai dengan eksekusinya. Karena dari itu pula, yang tadinya rencananya ada pembatasan jam aktif transportasi umum ini sampai jam 6 sore, Transjakarta akhirnya menambah jam tersebut sampai ke jam 10 malam Senin kemarin, dan MRT dikatakan juga seperti itu. Memang ya, mungkin kita bisa mengatakan bahwa kebijakan ini cenderung blunder dan tidak matang atau setengah matang. Salah satunya dikatakan juga oleh pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Bapak Trubus Rahadiansyah, yang mengatakan kebijakan pengaturan pola perubahan transportasi publik di DKI Jakarta ini malah menciptakan efek domino, di mana karena saking padatnya antrean tersebut, penularan penyakit itu malah semakin berpotensi untuk menularkan dari satu orang ke orang lain ya. Hingga akhirnya Bapak Gubernur Anies Baswedan pun yang sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi jadwal transportasi umum, akhirnya menarik kembali kebijakan tersebut dengan mengembalikan frekuensi transportasi umum seperti biasa, tapi jumlah penumpang yang ada di dalam transportasi umum tersebut serta di halte dibatasi. Nah, sepertinya inilah yang lebih baik untuk dilakukan ya. Jadwalnya tetap seperti semula, tapi orang-orang yang di dalamnya yang dibatasi agar menciptakan jarak antara satu dengan yang lainnya. Ada juga netizen-netizen yang mengatakan untuk justru menambah jumlah transportasi yang ada biar tidak terjadi penumpukan di satu kendaraan. Jadi bisa dibagi-bagilah penumpang yang ada di kendaraan yang ini, dan yang ini. Sebenarnya ya, kalau menurut gua sendiri, kebijakan untuk mengurangi jadwal transportasi umum ini betul untuk diadakan, tapi tidak tepat saja waktunya dilakukan. Karena yang dikatakan itu seiringan dengan adanya kebijakan untuk work from home atau bekerja di rumah, beraktivitas di rumah. Tapi perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta ini belum seluruhnya untuk menerapkan work from home. Mungkin masih ada yang mengkaji ulang dulu, atau ada beberapa perusahaan yang pekerjaannya tidak bisa dilakukan di rumah, misalnya kayak perusahaan TV atau radio. Makanya akhirnya kebijakan untuk mengurangi transportasi umum itu malah menjadi blunder. Tapi balik lagi sih, ini jadi perhatian kita bersama. Kita jangan hanya untuk menyalahkan pemerintah atau bagaimana, tapi dari kita sendiri pula yang harus timbulkan kesadaran untuk bisa sama-sama mencegah potensi penularan virus COVID-19. Perusahaan-perusahaan bolehlah mengkaji ulang untuk mengurangi aktivitas karyawannya. Ya, gue sendiri sih tidak mengerti, tapi permintaan gue sebagai orang awam seperti itu. Dan untuk masyarakat, tolonglah kalau misalnya nggak ada aktivitas yang penting, nggak usah keluar rumah. Terus juga kemarin-kemarin waktu gue masih keluar nih, gue di KRL masih ada aja penumpang yang bandel. Dia batuk, bersin segala macam tapi nggak ditutup, nggak pakai masker. Padahal udah dibilangin kan, orang yang batuk, bersin, yang lagi ada penyakit tapi masih keluar, sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat malah diwajibkan untuk menggunakan masker. Ini kan kalau kayak gini, nanti yang disalahin orang-orang yang sehat yang pakai masker, dibilang kan lu sehat, gak usah pakai masker lah. Tapi ini orang-orang yang sakit malah gak pakai masker. Asik gue galak. Ayolah guys, sama-sama kita bekerja sama untuk mencegah penularan virus corona ini. Kan kalau sehat kan kita juga yang senang kan. Kita juga bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Sekali lagi nih, untuk yang gak ada kepentingan di luar rumah, please stay aja di rumah. Kita lakukan social distancing ini bersama-sama ya. Untung magang gue sekarang bisa di rumah. Balik lagi ngomongin yang tadi nih, dimana pemerintah akhirnya mengembalikan jadwal transportasi umum seperti semula dan adanya pembatasan jumlah penumpang di masing-masing kendaraan. Sekarang ini akhirnya lebih tertata rapi ya. Antrian-antrian yang sebelumnya terlihat panjang sekarang sudah kembali normal seperti biasa. Dan ada juga penumpang yang mengatakan bahwa sekarang ini di bus memang sudah dilakukan social distancing. Masing-masing penumpang diberi jarak untuk duduk di dalam bus dan mengurangi jumlah penumpang yang ada di dalam bus. Transjakarta sendiri pun juga mengurangi jumlah penumpang, baik itu di bus gandeng yang besar, bus maksi, dan juga bus kecilnya. Serta di KRL komuter lain sendiri sekarang sudah ada pemeriksaan suhu badan tubuh penumpang, meskipun sekarang masih dilakukan secara acak ya, namun ini udah ada di beberapa stasiun. Itu dia tadi informasi-informasi yang bisa gue bahas untuk kali ini. Ya mohon maaf ya, kali ini masih hanya di Jakarta dan sekitarnya aja yang masih gue bahas, karena posisi gue pun juga lagi di sini ya. Untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada, baik di Jakarta, di Jabodetabek, maupun di Bandung, di Nangor, dan teman-teman di seluruh Indonesia, jaga kesehatan, jaga diri teman-teman, stay safe, stay healthy,
kita bersabar untuk kali ini, sembari menahan diri, sembari menjaga kesehatan, sembari kita berdoa juga agar adanya virus corona ini dapat segera selesai. Kita berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan, kesabaran, dan kita diberikan jalan untuk bisa menangani virus corona ini bersama-sama. Dan teman-teman jangan lupa untuk selalu ikutin video gua dan juga bisa memberikan masukan ataupun tanggapan mengenai video-video gua ini atau yang pengen gua bahas selanjutnya. Boleh langsung komen aja di video-video gua. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini biar teman-teman yang lainnya makin tahu, serta subscribe channel gua ya biar gua makin semangat untuk memberikan konten-konten terbaik untuk teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Abis ini bakal ada video lagi mengenai update virus corona. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.